Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Kita akan mengenal kurikulum prototipe 2022. Mari kita simak video ini bersama-sama. Secara sederhana, prototipe dapat diartikan sebagai model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Prototipe biasanya dibuat untuk melakukan beberapa uji coba, seperti untuk mengetahui apakah konsep yang sudah dipaparkan bisa diimplementasikan ataupun untuk menguji selera pasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, prototipe adalah model asli yang menjadi contoh. Bisa juga disebut sebagai contoh baku yang memiliki ciri khas. Namun, jika kita lihat dari asal katanya, prototipe merupakan kata serapan bahasa Inggris yakni prototype. Kurikulum prototipe 2022 diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 hingga 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe 2022 memiliki beberapa karakter utama yang mendukung pemulihan belajar. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, kreatif, mendapatkan porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Selanjutnya yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik kurikulum prototipe 2022 di beberapa jenjang, yaitu jenjang PAUD, SD, SMP atau sederajat, SMA, SMK, dan SLB atau sederajat. Yang pertama, di jenjang PAUD, karakter kurikulum prototipe meliputi yang pertama, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Yang kedua, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain, belajar berbasis buku bacaan anak. Kemudian yang ketiga, fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Yang keempat, pembelajaran basis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Untuk karakteristik kurikulum prototipe di jenjang SD meliputi penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik terhadap beberapa hal berikut ini. Yang pertama, untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau biasa disebut IPAS. Kemudian yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Kemudian yang ketiga, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Kemudian untuk jenjang SMP, karakteristik kurikulum prototipe meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital. Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib.
Kemudian yang kedua, panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pendidikan Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun pelajaran. Selanjutnya, untuk jenjang SMA, karakteristik kurikulum prototipe meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa karena pilihan pada level mata pelajaran, bukan program peminatan atau penjurusan. Kemudian yang kedua, di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Kemudian yang ketiga, di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Selanjutnya, di jenjang SMK, karakteristik kurikulum prototipe meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Yang kedua, struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Yang ketiga, penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Kemudian yang keempat, praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan, yaitu 1 semester. Kemudian yang kelima, pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Selanjutnya yang keenam, alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill atau karakter dari dunia kerja. Berikutnya untuk jenjang SLB, karakter kurikulum prototipe diantaranya adalah pencapaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk memiliki hambatan intelektual. Kemudian yang kedua, untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Selanjutnya yang ketiga, sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Berdasarkan karakteristik kurikulum prototipe 2022 yang dikutip dari slide PDF terlampir, terlihat bahwa kurikulum prototipe sama dengan kurikulum yang saat ini sedang diterapkan di program sekolah penggerak atau kurikulum PSP. Kurikulum prototipe 2022 atau kurikulum program sekolah penggerak memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, pengembangan karir. Dalam struktur kurikulum prototipe atau kurikulum PSP, 20 hingga 30% jam pembelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, struktur belajar yang fleksibel. Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama
proyek pelajar Pancasila yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik, yaitu yang pertama, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Yang keenam, kewirausahaan. Yang ketujuh, suara demokrasi. Karakteristik utama yang kedua dari kurikulum prototipe 2022 adalah fokus pada materi esensial. Kurikulum prototipe atau kurikulum PSP berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Karakteristik utama yang ketiga kurikulum prototipe 2022 adalah fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Kurikulum prototipe atau kurikulum PSP menetapkan tujuan belajar per fase, yaitu 2 hingga 3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah untuk menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Penerapan kurikulum prototipe sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 hingga 2024 dapat dilakukan melalui tahapan berdasarkan kapasitas dan penetapan target oleh satuan pendidikan. Tahap pertama, kompleksitas sederhana. Ini dilakukan dengan mengikuti contoh yang telah disediakan atau dilatihkan. Selanjutnya, tahap kedua, kompleksitas dasar. Ini dilakukan dengan memodifikasi contoh yang disediakan atau dilatihkan. Kemudian, tahap ketiga, kompleksitas sedang, yaitu melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah dan masyarakat secara terbatas. Selanjutnya tahap 4, kompleksitas tinggi, yaitu melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas. Nah, demikian tadi materi tentang mengenal karakteristik kurikulum prototipe 2022. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita menjadi lebih memahami bagaimana karakteristik dari kurikulum prototipe 2022 sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak mengalami kendala yang berarti dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan pendidikan di masyarakat Indonesia secara efektif dan efisien. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi dengan video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.